Tapi gue nggak ada videonya, kan nemu-nemu aja. Ada videonya tuh? Iya, baru lihat lagi. Aduh. Lucu. Gue tuh sebenarnya dulu agak curiga sebenarnya. Cuma kan gue nggak mau berburuk sangka ya. Aku ada hasil investigasi tapi bentuk ini ya, bentuk wawancara teman ya dengan orang-orang yang kita wawancarai, nanti sebagai bahan masukan aja. Kalau Mas Denny mau kita kasih, tapi tidak untuk disebar dan tidak diperdengarkan orang lain saya kasih. Untuk lebih mengetahui karakter orangnya kan. Karena kita ini kan mau perang nih. Kalau perangnya kita harus tahu arahnya, oh sana-sana gitu kan, nggak bisa gitu. Iya, ini sayangnya kemarin mediasi gue nggak berhasil aja nih, anjing nih. Kenapa dia nggak mau ya? Bermasalah dia? Ya, maaf ini ya Pak Ratia, gue maaf ya, dia agak, ya pasti feeling gue dia agak baper sih sama lu juga. Dan dia juga agak kecewa dan baper juga sama Agus sih menurut gue ya. Kan saya itu nggak mungkin kan pertama ya oke lah saya mau, tapi saya pikir-pikir lihat dari nadanya Mas Denny kan, saya pikir ngapain saya maksa ngotot, kan saya nggak penting bagi saya itu, ya kan, betul Mas? Benar itu benar. Kan gue masih melihat itikat baik lu di situ ada. Gue apresiasi banget. Makanya gue coba banget untuk mempertemukan dua belah pihak ini. Cuman sayangnya gue berhasil di situ. Gue agak sedih sih karena biar cepat kelar juga kan ya. Itu wawancara dia bilang 3 hari donasi sisanya buat ODGJ itu kapan ya? Itu wawancara udah sebelum kemarin gue ngobrol sama dia tuh. Itu berarti sebenarnya gini ya, kalau Agus cuma 3 hari sisanya bebas, sisanya dibebas sama aja kan, begitu betul Mas? Kan kira-kira. Iya, itu dia agak sulit jawab. Sengaja gue masukin tuh buat bahan lo. Terus kedua itu ada sih saya itu dia rekam itu kan pembicaraan dengan asisten, bekas-bekas orang dekatnya semua, yang tahu semua dalamnya luar semua. Iya sih. Makanya cuman bilang kita mau kejar dia punya auditnya itu mulai dari dia buka YouTube sampai pertama donasi Gunung Semeru itu kan ada 3 rekening, itu pun yang didapat tuh 128 juta tapi yang diserahkan cuma 10 juta. Ini gue mau nanya nih sama lu nih. Iya. Tapi lu nggak rekam kan ini pembicaraan gue kan ya? Oh enggak. Oh, awas lu ya, rekam. Ini gue mau nanya pribadi soalnya. Iya. Menurutmu, kan gue ngeliat ya, ini jalur rekam ya, ntar lu adu domba gue lagi, awas ya. Enggak. Gimana? Jadi, dia itu kan lumayan hedon tuh, lumayan ya. Dia, oh ya, udah jawabannya dah di situ. Dia itu makanya saya tantang, lu anaknya siapa? Rumah lu di mana? Fotoin aja gitu kan. Penghasilannya di mana gitu. Nanti iya, gue ada pertanyaan itu tuh sebenarnya. Karena orang dekatnya bilang dia aneh-aneh juga gitu. Ada orang. Iya, gue sempet dengar juga soalnya ada yang nyimpen gitu-gitu. Tapi gue kan berbaik sangka aja kan maksudnya. Di apartemennya ada semua lengkap. Kalau saya sih nggak, kalau ke situ ya namanya manusiawi ya, nggak ada masalah. Cuman yang jadi masalahnya ini maksudnya dia tuh narkoba. Ada narkobanya emang? Ada. Bahkan ini orang ngaku bahwa dia pernah diajak sama dia. Serius lu? Iya. Sekarang gini Mas, orang kalau ini pengalaman gue ketemu orang di Indonesia ya, ini pengalaman aku sebagai lawyer ya, itu kalau udah bertemu dengan saya Mas, lebih bagus dia cari damai, dia nggak usah ribut sama aku gitu. Iya, karena aku itu orangnya Mas, kalau melawan aku tuh cukup bilang wah Parat baik, Parat hebat, kalah saya Mas. Iya kan, betul gak? Karena aku pikir iya, kalau gue jadi novis sih, gue mah nyantai-nyantai aja, udah lah sini yuk ketemu yuk beresin lo. Apa sih gini? Nah, sekarang saya lihat videonya lagi, dia bilang Agus menyerahkan, dia seolah dia dibagi, enggak lah, memang dari rekam jejaknya digitalnya bawa dia. Gimana? Kan ada di video, dia bilang. Video di mana? Ada, nanti saya kirim videonya. Dia bilang, saya nggak memaksa, Agus menyerahkan secara sukarela, ada rekamannya ada gitu. Iya, yang uang 1 miliar itu kan. Iya, tapi awalnya lain. Awalnya hanya mengecek mutasi, tapi tiba-tibanya kesananya namanya orang buta ditransfer. Tapi ada WA-WA-nya, wawancara makan dinsos, saya ini lengkap kan yang saya kirim ke Mas itu, percakapan itu. Tapi tanda tangan Agus kan? Cep jempol,
Dia orang udah malu mas, mau dilaporin ke Densus. Jempol. Ya tapi kan dia Berarti malu. ada bentuk intimidasi. Tapi intimidasinya ini enggak intimidasi yang artinya itu boleh gitu loh dilakukan, melaporkan dia kalau misalnya dia tidak. Oh ya. Kami sudah gelar di Polda, memang tinggal hanya butuh apa? Hanya butuh somasi dia balikin. Kalau dia nggak balikin, udah terlapor ya. Bisa masuk sampai tersangka? Oh pasti. Lu pastinya berapa persen? 1000%. Tabiat asli Denny Sumargo diguncing usai komentari rekaman suara gibahin isu Novi Ani-Ani. Denny Sumargo sudah buka suara soal rekaman suaranya bareng Farhad Abbas membahas soal isu Pratiwi Novianti sebagai Ani-Ani. Sayangnya, netizen tetap menyentil sifat asli Densu usai rekaman itu viral. Dilansir dari Wokren. Bang, kok jahat banget sih bang, bisa bermuka dua gitu bang. Jangan berani sama perempuan bang, niat bantu tapi hatinya jahat ya bang, main belakang serem. Wadaw. Yang mengenai video rekaman suara saya itu sama Farhad, itu sudah saya sampaikan ke Novi, ke pengacaranya Pak Brian, ke Gary, intinya timnya 2 bulan yang laluan. Itu udah saya sampaikan, termasuk saya sampaikan semua WA Farhad ke saya yang membicarakan tentang Novi dan tujuan serta maunya Farhad itu sendiri. Jadi itu saya sudah sampaikan, harusnya bukan suatu hal yang baru dan itu udah lama. Ini gue mau nanya nih sama lu nih. Iya. Tapi lu nggak rekam kan ini pembicaraan gue kan ya? Oh enggak. Tapi gue nggak ada videonya, kan nemu aja. Ada videonya tuh? Iya, baru lihat lagi. Aduh. Gue tuh sebenarnya dulu agak curiga sebenarnya. Cuma kan gue nggak mau berburuk sangka ya. Aku ada hasil investigasi tapi bentuk ini ya, bentuk wawancara teman ya dengan orang-orang yang kita wawancarai, nanti sebagai bahan masukan aja. Kalau Mas Denny mau kita kasih, tapi tidak untuk disebar dan tidak diperdengarkan orang lain saya kasih. Untuk lebih mengetahui karakter orangnya. Karena kita ini kan mau perang nih. Kalau perangnya kita harus tahu arahnya. Oh sana gitu, nggak bisa itu. Iya, ini sayangnya kemarin mediasi gue nggak berhasil aja di anjing nih. Kenapa dia nggak mau ya? Iya, maaf ini ya para dia, gue maaf ya, dia agak, ya pasti feeling gue dia agak baper sih sama lu juga. Dan dia juga agak kecewa dan baper juga sama Agus sih menurut gue ya. Kan saya itu nggak mau kan waktu pertama ya oke lah saya mau, tapi saya pikir-pikir lihat dari nadanya Mas Denny kan, saya pikir ngapain saya maksa motor, kan saya nggak penting bagi saya itu, ya kan, betul Mas? Benar itu benar. Karena gue masih melihat itikat baik lu di situ ada. Gue apresiasi banget. Makanya gue coba banget untuk mempertemukan dua belah pihak ini. Cuman sayangnya gue berhasil di situ. Gue agak sedih sih karena biar cepet kelar juga kan ya. Itu wawancara dia bilang 3 hari donasi sisanya buat ODGJ itu kapan ya? Itu wawancara udah sebelum kemarin gue ngobrol sama dia. Itu berarti sebenarnya gini ya, kalau Agus cuma 3 hari sisanya sisanya dibebas sama aja kan begitu, betul Mas? Kan, kira-kira. Iya, itu dia agak sulit jawab, sengaja gue masukin tuh buat bahan lo. Terus kedua itu ada sih saya dia kami itu kan pembicaraan dengan asisten bekas orang dekatnya semua, tahu semua dalamnya luar semua. Iya sih. Makanya cuman bilang kita mau kejar dia punya auditnya itu mulai dari dia buka YouTube sampai pertama donasi Gunung Semeru itu kan ada 3 rekening, itu pun yang didapat tuh 128 juta tapi yang diserahkan cuma 10 juta. Ini gue mau nanya nih sama lu nih. Yeah. Tapi lu nggak rekam kan ini pembicaraan gue kan ya? Oh enggak. Oh, awas gue rekam. Ini gue mau nanya pribadi soalnya. Iya. Menurutmu
kan gue ngeliat ya, ini jangan lu rekam ya, ntar lu adu domba ke gue lagi, awas ya. Gimana? Jadi dia itu kan lumayan hedon tuh, lumayan ya. Iya. Oh ya. Udah jawabannya dah. Di situ dia itu makanya saya tantang, lu anaknya siapa? Rumah lu di mana? Fotoin aja gitu kan. Penghasilannya di mana gitu. Nanti kan iya, gue agak pertanyaan itu tuh sebenarnya. Karena orang dekatnya bilang dia ani-ani juga gitu. Ada orang. Iya, gue sempet denger juga soalnya ada yang nyimpen gitu-gitu. Tapi gue kan berbaik sangka aja kan maksudnya. Di apartemennya ada semua lengkap. Kalau saya sih nggak, kalau ke situ ya namanya manusiawi ya, nggak ada masalah. Cuman yang jadi masalahnya ini maksudnya dia itu narkoba. Ada narkobanya emang? Ada. Bahkan ini orang ngaku bahwa dia pernah diajak kemudian. Serius lu? Iya, sekarang gini Mas, orang kalau ini pengalaman gue ketemu orang di Indonesia ya, ini pengalaman aku sebagai lawyer ya, itu kalau udah bertemu dengan saya tuh Mas, lebih bagus dia cari damai, dia nggak usah ribut sama aku gitu. Iya, karena aku tuh orangnya Mas, kalau melawan aku tuh cukup bilang wah Barat baik, Barat hebat, kalah saya Mas. Ya kan, betul nggak? Kan aku pikir iya, kalau gue jadi novis sih, gue mah nyantai-nyantai aja. Udah lah, sini yuk ketemu yuk, beresin lo. Apa sih? Nah, sekarang saya lihat videonya lagi. Dia bilang Agus menyerahkan, dia seolah-olah dia dibagi. Enggak lah, memang dari rekam jejaknya digitalnya bahwa maksudnya dia gimana? kan ada di video. Dia bilang video di mana? ada, nanti saya kirim videonya. Dia bilang, saya nggak memaksa. Agus menyerahkan secara sukarela. Ada rekamannya katanya. Iya, yang uang 1 miliar itu kan. Iya, tapi tidak. Tapi awalnya lain. Awalnya hanya mau ngecek mutasi. Tapi tiba-tibanya kesananya namanya orang buta ditransfer. Tapi ada WA-WA-nya. Wancam akan dinsos. Saya ini lengkap kan yang saya kirim ke Mas itu percakapan itu. Tapi tanda tangan Agus kan. Cep jempol. Dia orang udah malu Mas mau dilaporin ke Densus. Jempol. Ya tapi kan dia malu. Ada bentuk intimidasi. Tapi intimidasinya ini enggak intimidasi yang artinya itu boleh gitu loh dilakukan, melaporkan dia kalau misalnya dia tidak. Kami sudah gelar di Polda memang tinggal hanya butuh somasi dia balikin. Kalau dia nggak balikin udah terlapor dia. Bisa masuk sampai tersangka kan? Oh pasti. Lu pastinya berapa persen? 1000%. Aduh, jangan gitulah. Sekarang gini Mas, saya mau tanya, donasi itu apa artinya? Donasi itu artinya sukarela ya? Ya, semangat sukarela, ya kan? Iya. Sekarang Agus ini kan nggak minta dia, dikasih, dan biasa jumlahnya pun wajar. Tunggu, lu kalau konteksnya nggak minta, di podcast gua yang pertama itu ada meminta bantuan ya? Iya, maksud saya ini lainnya. Kalau namanya orang buta, kecuali ada orang buta nggak ada orangnya, ini kan ada, wajar, itu namanya sedekah biasa. Kayak konteks itu. Oke, lanjut. Nah, tiba-tiba udah dikasih, ya. Iya. Tiba-tiba, jadi harusnya menikmati uang itu, kan. Cuman caranya Novi ini kan pintar. Dia mau bilang, wah gue 1,5 BPJS katanya. Orang takut, gue takut. Tunggu. Seberapa besar sih tendensinya dia mau ngambil uang donasi? Oh, sekarang dari video yang terakhir itu, coba ini yang saya kirim ke Mas ini videonya nih, jelas-jelas kok dia ngambil. Tapi kan dia nggak pakai. Jawaban Novi setelah tahu akan dilaporkan Agus dan minta mengembalikan uang yang telah dikembalikan Novi, aku kira semua sudah selesai dari Agus sendiri mengembalikan uang yang tanpa ada paksaan. Kita ada rekaman suaranya gitu ngomongnya Mas. Iya, tapi kan uang yang dia pakai itu kan dengan dalil untuk diamankan pihak yayasan supaya tidak salah gunakan lagi. Kan dalilnya itu. Ya, tapi dia tidak punya legalitas dan kapasitas ke situ. Legal standing nggak ada. Kalau legal standing nggak ada itu. Nggak ada. Bagaimana berarti lebih ke moral aja ya? Ya moral, tapi legal standing nggak bisa, sama aja dia. Kalau diambil nih, sini ambil dia kasih. Kalau itu gue kayaknya setuju lagi kalau ambil Cheston gitu. Soalnya gue lihat Hotman juga ngomong benar juga. Memang kalau udah masuk ke dalam kasnya si Agus itu,
dianggap ya sudah punya Agus gitu. Iya, Tapi secara moral kalau penyalahgunaan ada gitu. kalau misalnya saya nggak nemu ini WA-nya dia, mungkin sih Agus nyerahkan. Tapi kan masa orang buta menyerahkan ke yayasan aja, nggak bener lah. Iya, under tekanan memang ada, tapi tekanan itu Iya, dikarenakan pertanggungjawaban moral kan. parah dia. Kalau dia nggak balikin parah, kita laporin dia. Tunggu dulu, tahan dulu. Kan dia kan menekan berdasarkan pertanggungjawaban moral. Kalau secara alasan dalil itu legal standingnya ada nggak? Ya kalau misalnya orang menipu itu kan dengan bujuk rayu. Betul, cuma kan kalau dengan pertanggungjawaban moral secara hukum dia bisa nggak menggunakan alasan itu untuk menghindari dia mengambil apa yang bukan hak dia, ngerti kan? Kalau misalnya gini nih, kalau misalnya dia itu yang mengumpul dana, baru dia menyerahkan, diambil lagi boleh. Oke. Nah, tapi kan ini dia aja, saya cuma 3 hari aja, sisanya kita bagi-bagi. Itu moral apa juga nggak ada, aja bisa juga begitu dia. Bukan bagi-bagi dia ambil kan, maksudnya dia bagi ke untuk bantu yang lain gitu kan. Ya tapi itu nggak boleh. Kalau akadnya itu, kecuali dia bilang kan dana ini kan ada juga orang yang ngirimnya seminggu kemudian, sedangkan dia sudah membaiatnya seolah-olah 3 hari aja untuk membantu si Icang gitu atau siapa gitu. Iya, cuman itu juga kita juga nganggap kayak ini kan membingungkan ya. Maksudnya orang berdonasi ini sebenarnya jadi rancu kan, buat si Icang kah, buat si AB kah, buat si B kah, kecampur dalam satu akun kan. Kalau aku gini Mas, dia ini udah kebiasaan ngambil duit begini. Memang dia sengaja mendesak supaya lari ke sana, Mas. Oh, makanya kemarin itu kenapa Mas saya mau serang dikit, saya menganggap Mas juga kalau setelah itu saya berpikir, Mas Den ini hanya polos aja berpikir nanti akan kembali juga gitu. Makanya aku serang tuh, kok jadi begini gitu pikiranku gitu kan. Iya, tapi ternyata bagaimana? Tapi setelah saya melihat dia di belakang itu, oh saya lapor ke Dinsos, nanti lapor polisi, nanti ini ya orang takut Mas, istrinya gini-gini kan ngeri. Ya kalau orang kecil takut lah pasti. Takut. Nggak ada Dia pakai itu untuk. Terus kenapa saya berani ngomong begini? Karena uangnya udah 1,3 di sana Mas. Tapi dia nggak akan berani ambil itu. Makanya saya berani ngejek-ngejek netizen tuh, saya ejek, kalian netizen penjahat semua, segitu aja. Uang udah Pokoknya dinopi. kalau 1,3 itu dia nggak akan berani ambil. Kalaupun dia ambil, gua yang akan kasih ke Agus. Gua udah omong gua itu fair kok. Kepegang omongan gua. Tapi dia gua cari. Ini video Gua singkat. Hah? Tapi ini video terakhir ini nih. Kalau aku sih lihat dari mukanya muka maling Mas. Iya sih, tapi kayaknya 1,3 punya Agus dia nggak akan berani ambil. Soalnya udah ada statement dari gue, dia juga agak mikir-mikir. Ini polisi ngomong terima kasih atas petunjuk barunya kan, udah mulai digelar kan? Terutama tentang yang 3 hari itu kan. Kapan P21-nya itu kalau gitu? Oh belum, enggak. Kalau pencemaran, kemarin tuh sebenarnya polisi terimanya pencemaran nama baik, saya masukin 311. Ada undang-undang ITE-nya. Cuma Terus? karena kita kan 5 jam berdebat di situ, mereka pada takut. Satu takut nolak saya, kedua orang buta kan. Nah, kenapa saya datang? Saya nggak mau lama-lama. Ngapain lama-lama? Baku perang-perang gitu aku. Kalau mau hajar lawan itu kadang-kadang saya nggak mau pelan-pelan, berbab gitu kan. Cuman ini mentalnya bagus juga nih, mentalnya masih oke, belum terbalik, belum KO kan. Makanya saya boleh lah ini kan. Nah, makanya saya utak-atik lagi. Ya udah dapat lah ini KTP palsu, mukanya Mas itu kan. Maksudnya dia lu bisa tersangkain dia pasti nyari gue. Pasti. Sebenarnya Mas, dengan Mas, kenapa saya tenang-tenang aja? Sebenarnya kalau Mas nggak ada main, Mas rugi juga. Kenapa? Walaupun nggak salah, tetapnya dipanggil-panggil keseret-seret kan, kira-kira gitu. Pasti, gue jadi saksi. Gue nggak akan berpihak sama siapa yang salah, nggak akan. Gue akan fair-fairan. Kalau aku sih orang buta, kalaupun dia salah tuh dia makan juga, habisin juga. Orang buta ngapain dihujat? Ya kan Mas? Iya. Besok ini gue akan ngasih waktu buat wartawan pertama kali. Gue akan ngomong. Tapi lo jangan pakai itu buat konten lo ya.
Enggak. Saya nggak main konten hanya gitu-gitu aja. Iya, gue akan ngomong fair. Gue akan bilang Novi ada salah juga, harusnya dia nggak boleh gini. Aku juga ada salah karena harusnya dia juga lebih terbuka. Itu poin gue itu doang. Jadi gue tidak membela kiri dan membela kanan lah ibaratnya. Itu. Gue akan fair kok bicara. Karena gue bicara seperti itu juga ke Novi sama. Kalau ada salah juga, lu nggak boleh tuh. Orang tuh udah posisi kayak gitu, lu masih konfrontir lagi di story lu, bikin orang tambah menghujat dia, itu nggak boleh, no. Itu Besok saya dengan Uya saya besok. Makanya saya bilang Mas Denny ini nggak manggil saya dengan Agus sih. Kurang yakin sama para kate ini kan, waduh. Lu main dulu aja, gue perhatiin kok. Nggak mungkin gue nggak perhatiin. Kalau gue nggak perhatiin, gue nggak akan telepon sama lu. Percaya gue pantau. Tapi intinya sih aku nggak aneh-aneh, gue hanya di situ aja kok. Sejauh ini lu aman tuh, serius. Gue ngomong apa adanya. Sejauh ini gue lihat lu masih dalam term of oke gitu loh. Iya. Nggak ada juga mereka saya heboh-hebohan gitu. Cuma memang dan poin lu tuh buat gue cukup valid karena orang ini memang sudah terzolimi, kemudian dia sudah terhujat dan makin dihujat. Terserah ya masa lalunya dia mau seburuk apa. Tapi buat gue nggak boleh. Orang sudah gitu diinjak-injak lagi, gue juga nggak setuju sih. Iya. Dan tadi Mas lebih sedihnya lagi, saya pengen rekam cuma nggak tega saya. Si Agus tuh, kemarin saya membunuh diri sama istri saya berdua mau mati saya. Gitu ngomongnya sedih banget saya. Jangan Gus, kamu nggak salah nih. Man Paris bilang uang kamu nih saya gitu nih. Pasti bro, karena kalau udah kondisi, kan gue pernah dihujat satu Indonesia dulu kasus dituduh mau hamil anak orang ya. Itu bebannya gede banget tuh. Nggak enak ya? Nggak enak. Jadi kalau dimanapun lu pergi udah nggak ngerasa aman. Iya. Jangan kan aman pun tidak. Saya juga dulu waktu dibilang para pengejar ke saya. Di pas habis podcast yang gue ketemuin, gue bilang, gue tanya dia sama keluarganya si Agus. Gue panggil si Wawa, gue panggil Novi, ini Wawa udah punya niat baik, tolong dibantu supaya orang itu lihat kebaikan dia juga, niat baiknya, pulihkanlah nama baik dia. Nah ini istrinya, dia mau ngembaliin uang segala macam, tolong dibantu. Tapi gue sayangkan setelah itu kok malah dia masih nge-repost story Insta story orang yang ngehujat Agus. Itu gue sayangin banget sih memang. Betul. Udah ngapain sih? Betul. Ampun gue. Ya terlalu inilah. Padahal kalau pekerja sosial tuh hilangkan sifat-sifat begitu. Iya. Sesuai situ. Pokoknya gue mau lihat. Dan bapaknya tuh nggak buta. Bapaknya tuh nggak dioperasi mata. Coba buktiin bapaknya dioperasi mata mana? Bohong itu yang 200 juta itu. Gue mau lihat nih, lu beradu deh. Gue nonton dari Korea nanti besok. Mana bapak punya operasi buta 200 juta itu mana? Betul nggak? Aduh. Itu kan hanya bilang bapaknya saya nggak ada uang. Akhirnya orang nyumbang juga, gitu kan Mas? Setarnya gitu. Iya masalahnya bro, gue kan bukan lawannya. Gue kan gak akan pergi jauh cari tahu. Lawannya lu, jadi gue dapet informasinya dari lu juga. Gue jadi sebenarnya jujur gue penasaran. Penasarannya adalah ini orang dapet duit dari mana ya? Kok mobilnya bisa ganti ini ganti itu? Gue tuh sempet mikir tuh apa gitu. Terus gue juga sempet ngomong sama dia, lu masuk ke konten ini sebenarnya lu kan cewek ya, lu mau cari duit atau sebenarnya lu emang niat murni mau nolong? Gue sempet tanya gitu dulu, terus dia jawabannya mau nolong gitu. Tapi kalau nolong banyak uang keluar sendiri loh, gue bilang. Dia bilang aku pakai uang dari hasil YouTube aku segala macem. Awalnya itu ya, awalnya. Tadi kalau saya kirim untuk komunikasi diskusi kami itu ada juga jangan tersinggung. Saya bilang emang ada hubungan spesial dengan Bang Dio? Oh suatu saat aman sih Mas, nggak mungkin kata teman saya. Hah? Sama gua hubungan spesial. Ya aku cara nanya mancing ke dia kan dia nyebut nama anggota dewan semua gitu kan. Oh anggota dewan. Nah, dengan bos blues kayak dulu. Gue pikir lu pikir enggak. Akhirnya kenapa sayang banget? Karena gini Mas, aku tuh
Kalau ada orang minta tolong, misalnya aku masuk ke partai ya, tolong edit case kaya berjemaah. Oke, saya masuk. Tiba-tiba yang terjadi hampir sekian triliun orang ketipu. Jadi 4 orang aja yang ngomong tuh, saya, Nazar dengan Denny Cagur bertiga. Ketipu orang gitu. Jadi saya kalau pergi nawar-nawarin orang seperti itu, ada yang minta tolong sumbangan, semua orang minta tolong. Kamu kalau minta sumbangan, saya kalau di grup mas nyari-nyari uang 50-100, saya cuma pancing aja, ini saya 2 juta, yang lain sudah teman-teman saya itu nyumbang semua gitu mas. Nah makanya saya bilang, kok Mas Denny dekat dengan dia, ini dapat miliaran ini, ya kan? Maksudnya berani banget, ini kan bahaya ini kalau dihidupkan orang kayak gini. Mending Mas Denny sendiri aja yang bikin yayasan begitu kan, ngapain dia kan kira-kira gitu. Iya lah, ngapain? Di situ. Lu sempat curiga sama gue ya? Ya saya berpikir apa, jangan sampai ya, namanya Ya, cewek kan pikiranku. Tapi jawabannya dia normal, enggak mas, nggak mungkin tuh gitu kan. Karena kan gampang loh, gila Mas Boni punya jutaan followernya, tiba-tiba ngomong bahwa orang buta gini man kayak hujan emas itu jadinya itu kan. Iya, gua kalau mau cari duit di situ mah gampang terus. Iya. Enggak lah. Saya bilang sama teman-teman sama orang kantor, kita ini pernah mengalami masa susah, saya bilang ya kan. Dulu waktu cerai dengan Niati, ayah saya pesan sama saya, jangan ambil hartamu buat istri katanya gitu. Oh iya. Tiba-tiba dibilanglah saya ini cari-cari uang ke perempuan, di situ saya marah, saya datang sama dia, kau klarifikasi saya. Gak enak di luar, saya bilang. Akhirnya saya gugat, gak mau dia. Menang saya, ya kan? Saya pengen tahu orang tuh bahwa bukan hartamu, harta saya kasih kamu, saya bilang gitu. Nah jadi saya itu, halo. Iya. Nah jadi maksud saya mas, biar terlihat mudah-mudahan kalau memang masih bisa didamaikan ya bagus. Tapi kalau saya lihat feeling saya sih, ini orang ini, walaupun saya ribut dengan dia, mungkin ini sudah satu hukuman Tuhan buat dia supaya dia dapat dicegah dia jangan sampai berbuat begitu, mungkin kalau saya pikir. Aku feeling juga ke sana sih Mas Farhan. Bukan aku coba jilat kamu ya. Iya. Cuman aku feeling juga ada arah ke sana. Aku ngerasa ada tendensi kesombongan juga dikit. Iya. Aku tuh ngerasa ada itu. Dia itu masih mau dengar gua karena dia tahu dia masih butuh gua. Iya, masih dengar. Dan dia pikir gua akan bantu dia dan apalagi namanya tidak akan bantu pasang badan. Padahal gue tidak mau melakukan itu karena gue tetap bisa bedain kok. Kan dengar kamu omongan gue kan, aku tetap di poin dihujat itu nggak boleh sampai ke sana. Saya bilang sama teman-teman, coba kalian ya, rasain kita membela orang buta ini, kita membela orang susah menjak, kita membela semua mudah semua mas, nggak ada susah. Apa yang kita inginkan tercapai semua. Saya bilang jangan sampai kita aneh-aneh nanti Tuhan marah. Saya bilang ini masa-masa kejayaan kita, kemana aja ketemu orang muda, orang pokoknya kayak pahlawan mas, jalan mas, saya rasa mas. Cuman gue ngerasa ya dia itu, soalnya ada beberapa informasi juga yang aku dapat. Dia itu di kontennya ketika orang itu tidak mengikuti arahan dia nih, iya, ya biasanya dia akan serang. Betul. Secara halus. Iya, semua begitu. Itu menurut keterangan anak buahnya begitu. Iya, aku lihatnya dari sisi situ. Nah, katanya bipolar. Ini aku nggak tahu nih. Aku juga penasaran sebenarnya. Dan narkoba. Aduh, kita lihat deh nanti ya bos ya. Lihatlah. Gue juga penasaran sih sebenarnya. Iya. Ini ketemu lawan tepat juga nih. Ya kalau saya sih nggak, karena saya berpikir nggak ada juga ya hati nurani. Saya sempat tuh nangis tuh, saya marah-marahin orang itu kan, capek. Saya ngapain sih kalian cerita tentang Rasulullah aja nggak pernah kita diajakin mengucap orang buta mas. Kalau orang tuli dengan orang bisu masih bisa ngeliat, yang susah ini mata ini kan nggak ada lawan. Dia mau ditempel yang orang dicuri barang ini nggak bisa ngeliat, nggak bisa tahu dia. Di hal itu gue setuju sama lu, poin itu gue setuju. Orang udah kayak begini udah, jangan lagi diinjak-injak. Gue juga gak suka gitu loh.
Itu juga gue ngomong ke Novi, sorry Novi ya, gue nggak setuju. Dan dia diem pas gue ngomong. Harusnya dia cegah, kalau dia mau dia tunjukkan, cegah, tolong ya Agus gini selesai. Harusnya dia cegah, dia biarin loh mas sama dia tuh. Dia lupa loh, berarti ilmu kurang, dia punya ilmu filsafatnya kurang gitu. Iya, tapi ini kalau misalnya dia kena sama lu, dia datang ke gue, pasti gue akan ngomong, apa yang gue ngomong kejadian nggak? Gue bilang. Karena gue udah ngomong semuanya dari awal. Jangan. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang tersakiti hatinya. Jangan. Gue bilang, aduh gimana ya? Pusing gue. Udahlah. Mungkin spektakuler lah untuk orang seperti itu kan. Kalau ongkos operasi itu paling 200-300 juta mas. Iya tahu. Cuman lebihnya itu memang kan dia memang untuk rumahnya dia bangga kan kalau dapat. Cuman dia cemburu kok bisa dapat tinggi kan. Dia cari kesempatan kan, digiring aja masuk. Mas sambut juga ya, kita kembalikan ya. Agus yang kasihan tuh, Agus mau pulang ke Aceh, boleh Agus bawa uang. Wah itu di situ saya kalimat ini saya bilang kalau boleh aja kan sus. Udah turun ini mungkin salah satu donasi terbesar yang pernah dia dapat. Enggak, yang terbesar cuma Sumeru aja 128 juta. Iya, ini 1,5 dari channelku, ini gede banget sih memang. Iya, luar biasa mas. Dan memang gede bagus. Sebenarnya kalau dia memang mau cari uang, dia mau untung ya, memang dia tidak malu-malu, itu lebih dari itu pun bisa dapat mas. Bisa sih sebenarnya. Gampang. Katanya ada pengusaha yang berapa orang nyumbang 100 juta, 5 orang. Ada buktinya, nanti kita mau kasih. Itu nggak tahu, mungkin lari ke Novi. Itu ada tuh kayaknya. 5 orang pengusaha tambang, 1 orang 100 juta. Iya. Cuma gue penasaran sih sebenarnya, lu berhasil nggak menguak? Kalau memang ada ya. Tapi kalau nggak ada ya gue juga nggak ada gitu loh. Tapi kalau teman-temannya yakin pasti bisa audit selesai maksudnya. Gue kemarin udah telepon sama Melanie Subono, kan dia punya yayasan kan. Ini kalau permasalahan yayasan kayak gini gimana? Dia cuma bilang intinya satu deh, mengambil uang donasi itu lebih buruk dibanding korupsi. Jadi kalau sampai ketahuan si Novi itu ada mengambil, habis dia. Iya. Dan kayaknya lu ngincar ke situ. Ya memang, karena kalau saya dia lawan saya pasti ngejar ke situ. Tapi kalau dia nggak ngelawan saya tutupi juga dia aibnya. Saya juga malu juga karena dia melibatkan se-Indonesia. Masa saya harus kalah ya? Haji rusak itu mas. Dia sempat tanya, kira-kira Mas Farhad akan sejauh mana? Gue bilang kalau karakternya si Farhad ini, gue lihat dia kan udah kepalang malu nih, dihujat juga pasti kan, kepalang tanggung, dia pasti terusin nih sampai selesai. Iya sampai selesai, kita nggak pernah. Kan ini kan kalau sebenarnya kalau Novi stop, oh iya ternyata Jamis, ternyata uangnya ada ya, selamat ini mereka keluarga terhormat, selesai mas. Itu uang nggak akan kita tarik lagi, biarin aja kan sama aja, betul mas. Agus juga masuk lagi lebih banyak lagi masuk ke dia itu, betul mas. Iya. Gampang kok itu, nggak pernah susah mas. Kalau namanya orang buta itu mas. Iya, paham. Nggak pernah, nggak ada orang buta mati kelaparan di Indonesia, dijaga satu kampung yang jaga dia tuh. Iya. Pokoknya intinya aku mantau dulu dari jauh. Tolong jangan libatkan aku di dalam perselisihan kalian supaya aku masih bisa jadi tempat mediasi nanti. Baik. Kalau memang Mas Farhad butuh aku untuk itu, aku bersedia bantu. Siap. Kemudian aku akan pantau dari dua belah pihak. Gitu. Iya. Baik mas, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Farhad ya. Selamat ya, salam buat keluarga, selamat jalan ke Korea, selamat, amin. Terima kasih, Tuhan berkati ya. Terima kasih. Terima kasih.
gue ngegibahin lu nih sama si Farhat, gue bilang. Karena waktu itu kan gue bilang ke lu, ini inisiatif gue karena supaya gue juga, itu kan awal-awal waktu abis Farhat itu ngelaporin lu kan, terus habis itu dia telepon gue. Iya kan, somasinya juga dikirim ke abang tuh sama LP. Semuanya dikirim ke gua, mulai dari somasi, dari apa segala macam. Terus gua kan koordinasi kan sama kalian kan, gua bilang ini coba gua mau tahu nih Farhat maunya apa, gua bilang. Jadi feeling gua dia pasti ngerekam nih. Walaupun gua udah bilang jangan direkam. Itu udah gua sampaikan ke timnya Gary, Novi, gua teleponin satu-satu juga. Terus gua udah WA Brian. Lu ingat kan gua WA Brian panjang lebar, gue bilang ini bukti-bukti yang nanti bisa diserang Novi dari sisi ini, gue bilang. Karena ya itu video-video yang sebagian udah beredar juga tuh pembicaraan yang tersebar itu adalah gue mencari tahu tujuannya Farhat itu apa, karena dia yang membawa narasi ke gue kalau Novi itu begini begitu. Terus gue bilang ya gue pura-pura bego aja ya, gue sih pernah dengar, gue bilang, tapi lu jangan rekam ya, karena gue tahu ini dia pasti rekam, gue bilang. Tapi kan gue sampaikan ke Novi dan ke Gary dan ke Brian, artinya gue cukup transparan lah sama kalian. Gue juga nggak mau diadu domba, gue follow ya. Rekam layar. Udah gue follow, udah gue rekam layar. Maksudnya gue mau cari tahu nih yang ngerekam siapa ya, yang ngerekam, yang nyebarin siapa, karena di dalam percakapan itu gue kan udah bilang jadi rekam. Terus itu kan juga udah gue sampein ke Gary sama Novi sama Brian dulu segala macem. Juga nggak mau, maksudnya nggak mau kalian juga nggak tahu. Jadi buat netizen yang apalagi namanya yang mempertanyakan itu media sosial, aku udah tahu guys terkait ini semua gitu. Jadi nggak ada yang perlu kalian tanya apa tanggapan Tenovi. Jadi makanya pada saat ini tersebar, aku langsung kayak loh kok ini muncul gitu di saat sudah berjalan 2 bulan. Ini pasti kamu libur yang ada hal-hal yang disengaja untuk memperkeruh keadaan atau mungkin membuat hubungan saya sama Bang Densu nggak baik gitu. Padahal sobat sejauh ini kita baik-baik aja gitu. Iya, jadi buat orang-orang yang mempermasalahkan suara rekaman itu suara rekaman yang ada di dalam rekaman itu emang suara gua sama Farhat, itu betul. Itu sudah gua informasikan ke Novi dan juga kepada Gary dan tim lawyernya Brian. Dan kalau dibilang gua membela diri, gua nggak perlu pembelaan diri apa-apa di sini. Gua hanya memberitahu yang sebenarnya dan silakan konfirmasi kepada orang yang bersangkutan. Videonya sebelum gua ke Korea, tapi sebenarnya obrolan sama Eva itu sudah dari sebelum ke Korea. Itu kan gue udah sampein ke Novi yang waktu awal. Udah ya. Cuma dia part ngerekamnya tuh pas yang di situ kayaknya Bang. Iya. Dan aku nggak tahu juga tujuan rekaman tersebut sekarang di up itu apa dan siapa yang kayak gitu. Jangan mudah terpancing, jangan mudah agak ada aktivitas apa ya, memberikan pernyataan yang kalau dilihat konteksnya itu kan mengerikan ya, kalau seolah-olah itu rekaman baru kemarin atau gimana. Ya jangan mudah terpancing, pecah belah. Memang kalau kita rapat barisannya itu kan berusaha yang untuk di apa-apakan begitu ya. Memang demikian. Gajinya yang aku pahami dari ngelihat kerjanya juga sama. Kejadian ini, walaupun aku belum lihat sih sebenarnya TV yang menyebarkan itu. Khawatir juga dipotong-potong, nanti konotasi jadi negatif gitu. Jadi intinya semua pada frekuensi yang sama, dan itu kalau dilihat dari
kejadian tanggal 25 Oktober itu kan Masih ya? ya memang sedemikian rupa ya, tudingan atau asumsi-asumsi yang memang mereka lancarkan. Emang libur reguler. Dan kita jangan sampai kemakan omongan. Berpikir gini, namanya aja orang merekam dengan diam-diam gitu ya. Ya Kak, ya Kak. Tentu dengan merekam diam-diam aja niatnya itu kan udah Halo Mang. Mencurigakan, apalagi kemudian disebar. Ya. Itu kan nggak ada konteks lengkapnya, nggak ada. Apalagi kalau dipotong-potong gitu seolah-olah Soalnya rata listrinya kan ada dikit. menukik dan dikeluarkannya dicicil berdasarkan momentum. Nah, itu menurutku sudah cukup apa ya, mengerikan lah ya hal-hal seperti itu. Gue nggak perlu pembelaan diri apa-apa di sini. Gue hanya memberitahu yang sebenarnya dan silakan konfirmasi kepada orang yang bersangkutan. Tujuan gue waktu itu ngobrol di isi pembicaraan yang tersebar itu adalah gue mencari tahu tujuannya Farhad itu apa, karena dia yang membawa narasi ke gue. Di isi pembicaraan yang tersebar itu adalah gue mencari tahu tujuannya Farhad itu apa, karena dia yang membawa narasi ke gua kalau Novi itu begini begitu. Terus gue bilang ya gue pura-pura bego aja ya, gue sih pernah dengar, gue bilang tapi lu jangan rekam ya, karena gue tahu ini dia pasti rekam, gue bilang. Tapi kan gue sampaikan ke Novi dan ke Gary dan ke Brian, artinya gue cukup transparan lah sama kalian. Gue juga nggak mau diadu domba kalian, gue nggak mau ribut sama kalian, karena dari awal Novi kan tahu saya komitmennya dari awal bantu menyelesaikan, jangan sampai juga Novi diserang dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan substansi. Gue cari tahu kok Novi diserang dengan hal-hal yang seperti ini, kebenarannya ada di mana gitu. Dan sejauh itu gue tidak menemukan kebenaran, ya gue samperin lah Farhadnya. Sampai akhirnya gue jadi bersih tegang sama Farhad. Jadi kalau buat fans-fansnya Novi yang ngerasa gua itu jahat sama Novi, nggak apa-apa. Deddy Sumargo kembali jadi sorotan terkait rekaman suaranya dengan Farhad Abbas yang bocor di sosial media. Rekaman suara itu menuai reaksi heboh lantaran membahas soal Pratiwi Novianti yang punya gaya hidup hedon hingga diisukan sebagai aneh-aneh. Ini lo gak rekam kan pembicaraan gue ya? Awas lo rekam-rekam. Gue mau nanya pribadi soalnya. Lo jangan rekam ya, nanti lo adu domba ke gue lagi. Awas ya. Jadi di atau Novi itu kan lumayan hedon kan? Iya, gue agak bertanya itu sebenarnya, kata Densu. Karena orang dekatnya bilang dia aneh-aneh juga gitu, ujar Farhad Abbas kembali. Gue udah lihat videonya. Aduh, gue benarnya udah curiga, tapi gue gak mau berburuk sangka, seru Densu kembali. Setelah viralnya rekaman itu, Densu akhirnya perdana buka suara. Ia beberkan jika ia sudah memberitahukan Novi dan pengacaranya perihal rekaman tersebut. Bahkan Densu memberitahu jauh sebelum rekaman itu bocor. Bang, kok jahat banget sih bang? Bisa bermuka dua gitu bang? Jangan berani sama perempuan bang. Niat bantu tapi hatinya jahat ya bang, main belakang serem. Kata Densu membacakan komentar netizen yang mengkritiknya usai rekaman itu viral. Mengenai video rekaman suara saya sama Farhad, itu sudah saya sampaikan ke Novi, pengacaranya. Dan timnya pula. 2 bulan yang lalu, itu sudah saya sampaikan termasuk semua WA Farhad ke saya yang membicarakan tentang Novi dan tujuan serta maunya Farhad itu sendiri. Jadi itu sudah saya sampaikan, harusnya bukan sesuatu hal yang baru dan itu udah lama banget. Meski begitu, Densu tetap disentil netizen soal sifat aslinya. Ada juga yang menilai Densu salah mengambil langkah karena ribut dengan Farhad. Kali ini sifat asli Densu keluar, ujar netizen. Gila bang Densu kok begitu? Busuk bener hatinya ternyata. Rumpi banget, mentang-mentang udah di atas angin, nggak. Jadi nggak ngeliatin bobroknya, tutur netizen. Nggak nyangka bang Densu mulut manis di belakang nikam kasihan Teh Novi. Dah percaya ke Densu ternyata ulat bulu, ujar netizen. Densu salah urusan sama S Farhad, selain banyak bacot dia juga adu domba, gimana noh, kata netizen. Sementara itu Densu dan Farhad awalnya sempat berdamai setelah sebelumnya saling lapor. Namun Densu rupanya belum mencabut laporan polisi terkait Farhad. Oh iya, gue lupa lagi ngelaporin orang. Gue laporin orang, gue lupa, kata Densu. Nanti kita bicarakan untuk cabut, semua sudah baik-baik saja. Sudah beres. Bagaimana menanggapi beredarnya percakapan diduga Denny Sumargo dan Farhad terkait menyudutkan Novi Pratiwi? Abang sendiri melihatnya seperti apa sebagai kuasa hukum dari Novi sendiri? Pertama-tama sangat disesalkan ya, percakapan pribadi
bisa terkuak di publik, dan itu memang sangat menyudutkan, bahkan menjatuhkan harkat dan martabat Novi. Tambah lagi tuh setelah kasusnya yang mana akhirnya menyatakan soal pramugari, ya, pekerjaan sampingan pramugari. Tetapi dengan hal yang baru ini kan ada tuduhan, ya. Tuduhan yang pertama adalah menyatakan bahwa Novi itu adalah pengguna narkoba, pemakai narkoba. Tuduhan yang kedua kan berkaitan dengan Novi adalah bipolar, ya, penyakit gangguan kejiwaan. Kita semua sama-sama tahu 8 tahun itu kan Novi sebagai pramugari, ya kan, dan itu tidak ada temuan seperti itu. Kemudian hal-hal lain berkaitan dengan ada pengakuan-pengakuan yang mana mereka melakukan penyelidikan terhadap data pribadi Novi Pratiwi. Sementara itu. Ya, Bang, menyikapi juga terkait dimunculkannya percakapan masalah asmara, Novi segala macam, gimana nih, Bang? Jadi ini kan sudah dikanter oleh Farhad bahwa itu kan tidak ada, ya, artinya tidak ditujukan kepada pribadi. Tetapi mengenal, kata-kata mengenal kan di situ, mengenal DPR dan sebagainya macam. Jadi saya rasa bahwa soal yang itu sih masih positif, ya kan, belum menyerang secara privat Novi. Tetapi tuduhan-tuduhan tadi yang saya berbagi bahwa itu memang udah menyerang harkat martabat Novi Pratiwi. Apa Bang poin yang Abang setelah Abang dengarkan secara utuh, apa yang menurut Abang merugikan dari klien Abang sendiri Novi Pratiwi dari percakapan antara Denny Sumargo dan Farhad? Poin-poin apa aja? Jadi gini, poin yang paling pertama yang saya mau berbagi yang merugikan Novi Pratiwi adalah kita tahu bahwa ada tuduhan itu memperkuat beredarnya isu atau berita hoax tentang narkoba, itu satu. Yang kedua, tuduhan baru yaitu bipolar, menuduh Novi Pratiwi sakit jiwa. Yang ketiga kan kita lihat bahwa mereka ada menceritakan tentang data pribadi Novi Pratiwi, ya, berkaitan dengan langkah-langkah si Farhad bahwa ada transferan uang, ya kan, kemudian jumlah nominal uang, itu kan tidak boleh. Dan itu sudah bagi kami, ya, udah melanggar hukum dalam hal ini Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dan saya rasa bahwa nanti kita mempertimbangkan ke depan apakah langkah hukum kita akan jalan atau tidak. Nanti ya Novi dan tim kami dan dalam hal ini secara itu kita akan bahas dulu. Karena bagi saya data pribadi Novi kan itu rahasia tuh, ya kan, dan itu lahirnya Undang-Undang Perlindungan Data itu seperti itu, tidak boleh mencari mengumpulkan data pribadi sebagaimana diatur dalam pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Bang, tapi Abang sendiri sempat kecewa dengan siapa? Dengan di percakapan itu Abang kecewa dengan siapa? Dengan Farhad atau Denny Sumargo atau dua-duanya? Jadi dalam hal ini saya kecewa kepada siapa yang menyebarkan rekaman itu. Saya belum bisa menentukan siapa yang menyebarkan, ya kan? Dari rekaman itu kita belum tahu. Tetapi tadi kan Densu ada mengungkap, ya, bahwa rekamannya kemana, ya kan? Dia menyampaikan bahwa dia membenarkan. Kami kan melakukan pengamatan apakah ini kecerdasan buatan atau IA, ataukah ini betul-betul rekaman, tapi sudah dinyatakan benar bahwa rekaman yang tersiar itu dibenarkan oleh Densu dalam podcast dia tadi. Artinya bahwa kami yang paling disudutkan dari percakapan itu, dan itu kenapa sampai bisa disebarkan, dan itu perlu kita pertanyakan kepada para pihak itu kan. Kalau soal kecewa kita belum tahu siapa yang menyebarkan, itu aja. Oke Bang, dari Densu sendiri kan dia bilang bahwa video itu dibuat 2 bulan yang lalu, dan tim kuasa hukum dari Novi sebelumnya juga sudah mengetahui, Novi juga sudah mengetahui, Gary juga sudah diberitahu. Artinya Novi udah tahu dong dari jauh-jauh hari tentang adanya percakapan Densu dengan Farhad. Ya, jadi gini, kan secara menyampaikan kan pasti sudah, tetapi secara fisik itu siapa yang bisa menyampaikan seperti itu? Kan disampaikan itu bukan fisik percakapan full seperti itu, tapi percakapan komunikasi itu. Ya kan, kita beda antara percakapan komunikasi. Ini kan udah Densu kan bilang bahwa jangan direkam, ya kan? Kenapa tiba-tiba rekamannya ini bisa bocor kayak gini? Ya kan? Artinya yang disampaikan adalah percakapan, bukan fisik daripada rekaman itu. Karena dia juga nggak akan tahu soal rekaman sampai bisa beredar kayak gini. Cuma saya tidak bisa menyatakan bahwa kami siapa yang menyebarkannya. Intinya dari rekaman ini sangat menjatuhkan harkat dan martabat daripada Novi Pratiwi, ditambah lagi dengan rekaman itu. Tapi Abang sendiri sempat terkejut gak sih dengan video percakapan ini, kan sampai Abang juga emosi ya di dalam video live streaming itu, gimana sih Bang? Intinya saya kaget ada rekaman seperti itu, dan saya segera melakukan counter attack terhadap video seperti itu. Ya, kenapa saya melakukan hal demikian? Karena ini kan 2 bulan lalu saat tahapan-tahapan sedang jalan. Kok tiba-tiba pada saat endingnya pengadilan perkara mau jalan, dalam ini kita kata ada 8 sidang. Kok tiba-tiba video ini, rekaman ini disebarkan, dan memang kami sebagai pihak yang sangat dirugikan, ya kan? Contoh kalau umpamanya saya mau berakhir, kalau dia sudah rasa dirugikan karena ada menyebarkan percakapan pribadi, ya, yang dilakukan oleh salah satu atau dan sebaliknya. Siapa yang menyebar? Mereka berdua akan saling melapor. Karena di dalam pasal 1 ya terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Data ini kan sangat bertentangan. Tidak boleh yang kayak gini, ini percakapan hal privat itu dilindungi oleh undang-undang itu. Nah, kami walaupun kedua belah pihak kita belum tahu siapa yang menyebarkan, tetapi kami yang paling dirugikan supaya publik ini tahu
bahwa kami memang benar-benar sangat dirugikan, kita sampaikan di depan publik gitu. Ada dugaan siapa Pak? Kalau dari abang sendiri? Jadi kalau secara analisa saya belum bisa menentukan, ya kan, kita bisa lihat mana yang lebih jelas suaranya dan mana yang tidak. Tetapi kita berharap bahwa dua pihak itu yang menentukan siapa yang menentukan rekaman itu. Cuma kan saya dengar tuh Densu bilang jangan direkam. Kalau Densu bilang jangan rekam, siapa yang merekamnya gitu? Ya kan, kalau memang ini hasil dari peretasan kan artinya sadap ya, itu tidak bisa seperti itu. Pasti ada bunyi jaringannya, ya kan? Jadi kita kembalikan kepada mereka yang menyebarkan, dan tujuan menyebarkan apa? Apakah tujuan menyebarkan menjatuhkan harkat martabat Novi? Ini yang perlu dipertanyakan kepada mereka-mereka itu. Tapi di dalam isi percakapan itu ke Densu sendiri atau? Jadi gini, tim kan udah sampaikan sehingga Densu kan klarifikasi. Intinya klarifikasi Densu itu membenarkan dan menguatkan bahwa rekaman itu benar dulu. Soal langkah hukum nanti kita lihat, ya kan? Yang penting Densu sudah menyampaikan bahwa membenarkan bahwa ada ya percakapan itu. Itu aja. Entah seperti apa, tapi ada pengakuannya itu. Kalau sudah ada pengakuan, maka ini kita bisa melakukan langkah hukum dalam hal berkaitan dengan perlindungan data pribadi Novi yang sedang diselidiki oleh para tabas. Ini pengakuan loh. FA sudah menyatakan bahwa dia sudah selidiki keuangan dan lain. Ini tidak boleh. Itu sangat berisiko hukum dan melanggar pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Itu aja. Oh, Bang, apa di dalam percakapan itu ada poin yang disampaikan oleh Densu bahwa sempat menyinggung bahwa Novi itu agak sombong, terus ada juga sempat mempertanyakan uangnya dari mana sih, mobil gonta-ganti terus ya kan, ada seperti itu kan. Nah terus ada lagi soal adalah banyak gitu. Abang gimana menanggapi? Jadi gini, bagi saya kan Densu itu kan adalah seorang konten kreator, ya kan, YouTuber. Apakah dia sengaja? Dia kan dia tidak boleh direkam tuh, ya kan? Apakah itu olahnya dia untuk mencari tahu apa maksud dan tujuan teman yang bercakap, ya kan? Kita sama-sama tahu Densu itu niatnya sebenarnya kan baik dalam ringnya. Makanya dia bertanya jangan direkam ya. Jangan sampai tujuannya itu ya mengolah apa sih maksud daripada kasus ini berperkara, ya kan? Tujuan daripada FA sebagai tim hukum untuk kasus Agus apa. Jadi saya tidak boleh menilai negatif dulu di situ. Tapi ada bahasa yang memang menyudutkan kami, itu aja. Oh, artinya abang melihat apa yang dilakukan Densu ada untuk menggali informasi dari si para tabas sendiri. Saya menilainya seperti itu karena ada teguran untuk tidak direkam. Saya menilai seperti itu. Ya saya nggak tahu kebalikan. Jadi bagi saya Densu sedang menggali, ya kan? Karena saya lihat bahwa FA itu berusaha menggiring terus, tetapi Densu keluar dari penggiringan pertanyaan pembicaraan yang menggiring. Artinya pembicara yang menggiring kan Densu berusaha keluar tuh, ya kayak gitu. Tapi apa sih Bang yang diharapkan dari klarifikasi Densu nantinya, dan sempat nyangka gak sih dengan ucapan Densu itu di percakapan itu? Jadi gini, kalau saya sih senang ya, karena artinya ada pembenaran soal rekaman itu. Karena kita kan belum tahu apakah itu kecerdasan buatan atau bukan. Tapi kalau sudah Densu sudah menyatakan bahwa benar, sudah dikasih tahu oleh timnya ini, timnya apa, Novi dan Brian dalam waktu itu, maka ini menunjukkan bahwa percakapan utuh yang seperti ini dipertanyakan. Kenapa sampai bisa beredar gitu? Tapi sempat nyangka gak sih dengan ucapan Densu itu? Ya? Sempat nyangka gak sih dengan ucapan Densu itu? Dan beliau kan soal yang mana, yang terbaru atau yang rekamannya? Yang terbaru ini Bang, sempat nyangka gak dengan ucapan Densu bisa keluar kata-kata itu gitu di percakapan itu? Beliau kan mengaku itu bahwa itu benar, ya kan? Artinya beliau tidak artinya pasti kan beliau udah dengar secara utuh kan. Tetapi dalam singkat beliau membenarkan bahwa itu sudah pernah disampaikan gitu. Tapi banyak netizen yang mungkin sempat kaget ya Bang dengan percakapan Densu, kok di depan Tenoki begini, di belakang ternyata begini. Iya. Jadi gitu. Jadi gini, kalau netizen kecewa ke Densu kan, saya mau meralat ya. Kita belum tahu maksud daripada percakapan hari itu. Ya, contoh wartawan. Kalau wartawan bertanya kan untuk menggali informasi. Jadi itu kan biasa. Bagi kami tim hukum itu masih bersifat biasa. Cuma apa yang dijawab dan apa yang dikaji oleh si tim hukum dari si Agus ini yang sangat menyudutkan kami. Tuduhannya wajah seperti wajah tanda kutipnya wajah pencuri lah gitu. Kemudian tuduhan bipolar, tuduhan narkoba. Kemudian sudah melakukan penyelidikan terhadap data-data Novi, ada transferan dana dari orang-orang tertentu ke rekening pribadi. Itu kan hal pribadi orang, kenapa harus diselidiki? Nah ini yang kami keberatan atas hal itu. Tapi Novi sendiri sudah tahu gak sih dengan percakapan? Sudah tahu. Tapi responnya gimana? Jujur aja Novi punya respon sangat tahu. Kaget atau kecewa itu gimana? Kata-katanya bukan kesal, kata-katanya bahwa sangat jatuh, tahu. Artinya runtuh lah, artinya shock karena merasa Parhat atau Densu. Beliau tidak jelaskan, tapi dia bagaimana? Artinya beliau sangat tahu. Saya tidak bisa kemakan banyak, yaitu privat antara saya dan Novi dalam hal bercakap ya. Cuma orangnya lemah, wanitanya saya baru sadar bahwa ternyata orang yang bisa mengurus orang gangguan jiwa bisa jatuh juga, bisa lemah juga tuh. Artinya saya tidak bisa berurai, tapi sangat tahu lah gitu. Tapi apakah dia merasa ditusuk Bang gitu dari belakang gitu? Gak ada penilaian ditusuk dari belakang, gak ada. Novi tidak menyampaikan itu, dan saya percaya bahwa
orangnya sangat terbuka, tetapi cuma down aja. Beliau merasa bahwa down. Bang, tapi netizen banyak nih di luaran dia berkomentar tanggapan bahwa Densu kan selama ini baik nih, artinya di posisi Novi nih, di kubu Novi, tapi akhirnya mereka beranggapan bahwa pura-pura jadi kawan. Nah, Abang seperti apa melihatnya? Pendapat Abang? Jadi kan itu 2 bulan lalu. Setelah 2 bulan lalu sampai pada mediasi kedua kan dia positif untuk mendukung kegiatan ini. Sampai hari kan dia positif, sampai dia berusaha mediasi. Jadi jangan kita memandang 2 bulan lalu itu. 2 bulan lalu adalah tujuan Densu kan menggali lebih dalam, ya kan? Kan dia kenal 2 pihaknya. Jangan kita mengingatkan itu. Cuma saya mau meluruskan kenapa ada pihak lain dari 2 tanda kutipnya itu bisa menyebarkan percakapan pribadi. Siapa yang melakukannya dan tujuan apa dia menyebarkannya? Apakah untuk mendapat simpati daripada pendukung Densu untuk kembali menjadikan Novi atau apa? Tidak tahu. Cuma intinya tujuan orang yang menyebarkan sangat menentukan harkat dan martabat daripada Novi Pratiwi, itu aja. Tapi sempat apa ya Bang, misalnya kalau Novi sendiri awalnya gitu Bang bertanya-tanya siapa nih yang ngerekam ini? Enggak, Novi nggak mau bicara itu, cuma kan kita disampaikan aja, ya kan. Saya off record soal percakapan, ya kan. Cuma beliau saya kirim sangat jatuh lah, ya hatinya sangat down gitu. Itu aja. Tapi membuat dia semakin sulit gak sih Bang untuk percaya ke siapa gitu yang orang terdekat, biasanya kan dia percaya. Saya tidak mau ngomong banyak ya, karena timnya kan kita ada banyak. Cuma gini, kalau dalam grup kita diarahkan untuk sampaikan untuk bukan dari Novinya ya, untuk menyampaikan untuk kita tetap fokus kepada tujuan kita, yaitu dalam penegakan hukum. Tetapi dalam hal yang rekaman udah beredar, saya tetap mengkanter dari sisi yang merugikan Novi tadi. Itu aja, supaya jangan saya juga keluar dari jalur kuasa yang diberikan. Tapi intinya, ada perasaan trauma gak sih Bang, maaf memotong? Apa itu? Trauma dari Novinya sendiri? Ya pasti trauma. Ya kan, kalau dikirim dengan kesedihan lalu ada memogi air mata kan wanita ya. Wanita siapapun kalau dia mendapat tekanan berkali-kali, ya biar dia tegar seperti Novi Pratiwi, pasti dia akan runtuh. Dia juga perempuan dan dia juga manusia. Dia bukan dewa atau dewi yang punya mental yang kuat. Ya, atau dia bukan kesatria yang betul-betul kuat, atau dia bukan presiden yang mendapat jabatan legalitas untuk dapat kerja di pihak. Dia hanya pekerja sosial yang mengurus ya kemanusiaan. Tekanan seperti itu siapapun dia pasti dia akan jatuh gitu. Maksudnya hatinya runtuh gitu. Down dia. Ada pesan gak sih Bang dari Abang untuk Bang Farad dan Densu? Jadi saya punya pesan buat Farad dulu ya. Buat Bang Farad, gini. Sebagai seorang pengacara itu jaga harkat, martabat, moral dan etika. Kalau tidak tahu beracara di luar pengadilan, jagalah kata-kata dan lisan. Gitu. Karena seorang pengacara yang baik itu dia menunjukkan dia sebagai officium nobile atau profesi yang mulia. Gitu. Kalau Anda mau menunjukkan sebagai officium mulia, tunjukkanlah itu, jangan menjatuhkan markat dan martabat para pengacara lainnya dengan tindakan Anda. Gitu. Itu yang pertama. Buat Bang Densu, ya saya percaya bahwa percakapan yang sudah disampaikan 2 bulan lalu itu dari tingkat baik dan niat baik untuk mendamaikan perkara ini. Saya tetap menyampaikan buat para netizen ya, masyarakat itu cara-cara konten kreator, media, youtuber untuk menggali lebih dalam. Dan itu masih positif dan tingkat. Itu aja dari saya.